Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading, sifatnya timeless dengan tema cara kamu move on. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Libra. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi ya, buat fun aja kalau nggak resonate. Dan kalau ingin buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat zodiak Sun, Moon, Rising, Venus Libra, cara kamu move on. High British di sini. Oke. High British di sini aku ngerasa banyak belajar tentang spiritual ya. Banyak belajar tentang spiritual, maksudnya kayak baca-baca buku tentang spiritual gitu ya. Atau lebih berspiritual lagi gitu loh, jaga hubungan kamu, koneksi kamu dengan Tuhan ya, dengan orang lain gitu. Pokoknya di sini belajar tentang spiritual gitu ya. Bisa dengan baca-baca buku gitu ya, yang berkaitan dengan self healing ya, ataupun yang berhubungan dengan self improvement pokoknya di sini ya. Karena di sini High British ini bicara tentang pengetahuan ya, atau kebijaksanaan gitu. Jadi kayak baca-baca buku gitu loh, dan juga lebih berspiritual gitu ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa High British ini juga ya lebih berspiritual ya. Jadi kayak jaga koneksi kamu dengan Tuhan. Contoh misalkan mungkin kamu rajin beribadah ya, atau praktik-praktik keagamaan gitu. Kalau kamu membutuhkan guru spiritual di sini, hati-hati ya, jangan sembarangan orang gitu. Kamu harus benar-benar kenali gitu ya, karena kadang-kadang ada juga yang biasanya justru nggak membantu kamu healingnya, tapi malah nggak karuan gitu. Jadi harus berhati-hati di sini. Cuman karena ini berkaitan dengan move on-nya kamu, jadi di sini kamu tuh lebih berspiritual ya, mendekatkan diri ke Tuhan gitu ya. Lakukan praktek-praktek spiritual gitu, contoh meditasi, berzikir ya, lebih mendekatkan diri ke Tuhan nih, kayak sembahyang gitu ya, sesuai dengan agama atau kepercayaan kalian masing-masing. Gak hanya itu ya, spiritual itu juga berkaitan dengan hubungan kamu dengan manusia lainnya ya, atau alam semesta atau seisinya gitu ya, seluruhnya. Contoh misalkan lakukan hal-hal baik ya, membantu orang, menolong orang, nah kayak gitu loh istilahnya. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Di sini ada Four of Swords. Oke, Four of Swords ini hindari orang-orang yang manipulatif. Oke. Jadi kayak kamu itu gak usah merasa diri kamu tuh benar, jadi jangan cari validasi lah gitu. Ketika orang mungkin kayak ngomongin kamu di belakang, gosipin kamu, ya udah biarin aja, mending hindari, gak usah campur lagi dengan orang tersebut gitu. Karena orang seperti ini tuh percuma ya, ketika kamu menjelaskan tentang diri kamu, kalau orang tersebut udah berpikiran negatif, itu nggak akan bikin kamu enakan gitu loh. Di sini hindari orang-orang yang suka seperti ini ya, suka gosip, suka ngibah kayak gitu. Di sini kalau nggak, kamu akan sulit juga di sini. Karena biasanya kalau kita dalam proses move on ini kan masih sensitif ya, sangat sensitif. Itu tuh nggak bisa gitu, dengerin omongan apa, gosip apa kayak gitu tuh nggak bisa gitu. Apalagi di sini aku juga ngerasa ada beberapa orang tuh kayak memanfaatkan kamu ya, tapi kamu mungkin tetap berada di circle tersebut gitu ya, karena hanya untuk mungkin menunjukkan diri kamu baik
ya, menunjukkan bahwa kamu ingin dibilang baik, atau kamu kayak ngerasa nggak enakan, bisa juga di sini. Tapi kamu tahu itu menyakiti kamu gitu loh. Sebenarnya kamu nggak bisa, makanya di sini kamu harus menghindar gitu dari orang-orang yang seperti itu, yang manipulatif, yang ingin memanfaatkan kamu gitu. Dan lagi di sini ya, jangan menggunakan cara yang kurang baik. Contoh misalkan kamu pengen move on, tapi kamu memanfaatkan orang untuk kamu bisa move on. Misalkan nih kamu pura-pura dekat, pura-pura cinta dengan orang baru gitu ya. Misalkan ada yang deketin kamu mencoba untuk memanfaatkan dia agar kamu bisa move on. Jangan seperti itu. Kamu justru akan semakin semakin berkonflik nanti gitu. Kayak orang yang nggak akan berhasil lah gitu. Justru di sini yang ada kamu malah dimanfaatkan balik gitu. Jadi jangan mencari perhatian dengan cara-cara yang seperti itu gitu ya, karena kamu ingin move on. Jadi kamu kayak semacam merendahkan diri kamu sendiri ya, atau harga diri kamu gitu, hanya untuk dibilang, pokoknya cari perhatian lah gitu agar dikasihani, atau hanya untuk memenuhi egonya kamu gitu ya. Seperti itu, jangan seperti itu. Oke? Karena di sini dengan High Priestess ini juga kayak memperdalam spiritualitasnya kamu gitu loh. Ya, jadi jangan menggunakan cara-cara yang seperti itu. Ini justru bikin kamu akan semakin terluka nanti, tersakiti gitu, karena memanfaatkan orang itu juga nanti kamu akan dimanfaatkan kembali gitu loh. Ya, jadi fokus aja ke spiritualnya kamu. Kemudian kita lihat lagi Six of Cups. Oke, di sini tentang masih teringat kenangan masa lalu. Ya, oke. Kalau misalkan masa lalu ini yang kamu ingat ini, misalkan yang kamu ingat ini tentang mantan yang menyakiti kamu. Kalau itu hal baik ya, dan itu bikin kamu nggak sedih, nggak kecewa, bikin kamu senang, bikin kamu happy, nggak apa-apa. Tapi kalau bikin kamu ini sedih, galau, nggak karuan, itu jangan diingat lagi. Gitu, stop, jangan mengingat-ingat tentang masa lalu gitu. Atau justru ketika kamu teringat itu bikin kamu ingin kembali misalkan ya, jadi stop, biarkan itu di situ. Karena kadang-kadang kamu ingin kembali itu teringat kenangan ini sebenarnya bukan karena orangnya, tapi kenangannya gitu loh ya. Kamu kayak rindu dengan hal tersebut gitu. Jadi yang kamu rindukan ini bukan orangnya, tapi kenangannya, seperti itu. Jadi stop untuk mengingat hal itu gitu. Oke, kecuali ini yang kamu ingat ini sesuatu yang bikin kamu tuh justru positif. Misalkan nih contoh, saat ini kamu ngerasa kayak contohnya nih ya, saat ini kamu ngerasa diri kamu gak berharga, misalkan kamu gak cantik lagi misalkan. Nah, kamu ingatlah sesuatu yang kayaknya bikin kamu semangat. Misalkan dulu ya, dulu kamu itu jadi bintang misalkannya, banyak orang yang mengagumi kamu, menyukai kamu pernah sukses, kamu pernah begini, dan ini bikin kamu bangga, bikin kamu bahagia. Gak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Jadi ingatlah sesuatu yang justru bikin kamu ini semangat gitu loh, bikin kamu ngerasa bahagia dengan diri kamu, merasa bangga dengan diri kamu gitu. Oke, seperti itu. Dan di sini juga dibilangnya pokoknya jangan diingat lagi lah ya yang berkaitan dengan itu. Dan mungkin kamu juga bisa ya kayak membantu gitu loh. Membantu orang yang membutuhkan di sini. Berbagi, karena seperti yang ngomong tadi di sini ada High Priestess, jadi perbaiki spiritual kamu, atau kayak lebih berspiritual gitu, karena spiritual itu juga berkaitan dengan koneksi kamu dengan orang lainnya gitu ya, membangun hubungan yang baik dengan orang lain gitu. Jadi di sini kamu bisa membantu seseorang gitu, dan orang tersebut itu juga kayaknya memiliki feedback baik gitu loh ya. Jadi ketika kamu membantu orang itu senang dibantu, kemudian kamu juga merasa senang gitu loh. Jadi kalian dua-duanya ini punya rasa bahagia gitu ketika kamu membantu orang tersebut, dapat feedback yang positif gitu ya.
Seperti itu. Jadi saling saling merasakan kebahagiaan gitu loh. Orang yang kamu bantu merasa bahagia, kamu juga merasa bahagia gitu. Jadi nggak salah satu gitu loh. Seperti itu. Berbagi kasih gitu. Berbagi perhatian yang kayak gitu. Membantu ini nggak harus kamu dalam bentuk berderma uang gitu, enggak ya, tapi kayak lebih ke pokoknya orang itu tuh ketika kamu bantu tuh ngerasa seneng gitu loh. Ya misalkan contoh, kamu punya teman dekat gitu, dan teman dekat kamu itu lagi butuh kamu untuk mungkin dia ingin cerita atau kayak ingin curhat, ngajakin atau nganterin kemana kayak gitu. Nah istilahnya seperti itu. Dan kamu dengan tulus membantu dia, oh ya aku bisa, aku bantu gini-gini. Nah dianya happy, dianya seneng, kamu juga seneng gitu. Oke. Kemudian di sini ada Four of Swords ya. Four of Swords ini aku ngerasa tentang stuck di pikirannya. Kamu ini masih dibelenggu oleh pikiran-pikiran negatif ya, atau ada pikiran yang masih membelenggu kamu di sini dan juga perasaan. Nah itu lepaskan ya, buang perasaan atau pikiran yang masih membelenggu kamu itu, dibebaskan ya. Entah ini pikiran-pikiran negatif atau kayak pola pikir kamu di sini ya yang bikin kamu stuck gitu ya. Coba di sini kamu bebaskan ya. Jadi pola pikir kamu yang lama ini diganti dengan yang baru gitu. Oke. Dan berhenti berpikir di sini tentang untuk beberapa orang ini diminta untuk berhenti ya memikirkan masa lalu. Jadi jangan diingat-ingat lagi. Kalau misalkan ada barang atau apa gitu ya yang berkaitan dengan mantan ini, coba kamu buang. Kalau nggak dibuang dikasih orang. Kalau kamu masih sayang ya ini dulu lah, disimpan dulu, diasingkan dulu, pokoknya yang nggak bisa kamu lihat gitu ya, seperti itu. Karena ketika kamu lihatnya mungkin kamu akan sulit akan mengingatkan padanya terus gitu ya. Jadi ini dulu, dikesampingkan dulu gitu ya, atau disimpan dulu kayak di mana, kayak yang pokoknya jauh yang nggak bisa kamu lihat gitu. Oke, seperti itu. Dan kita akan lihat pesan healingnya. Dan juga berhenti ya untuk diam-diam memantau dia gitu. Karena di Five of Swords ini biasanya masih diam-diam itu kayak masih mantau gitu. Berhenti, jangan mantau dia. Kemudian di sini ada seperti ngara yang kokoh, tunjukkan ketahananmu dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Ya, jadi kamu itu harus tahan di sini ya. Harus bisa kokoh gitu loh istilahnya ya. Jangan lemah gitu. Ya. Saat ini tuh ini adalah tantangan dalam kehidupan kamu. Jadi tunjukkan ketahanan kamu dalam menghadapi tantangan dan rintangan ini. Gitu, ini adalah tantangan kehidupan kamu. Jadilah mercusuar bagi orang lain, berikan petunjuk dan harapan dalam kegelapan. Pencerahan atau pengetahuan di sini ya. Mungkin kamu akan dapat pencerahan di sini dari High Priestess ini ya. High Priestess ini bisa dapat pencerahan ya, entah dari seorang guru spiritual gitu ya, yang seperti yang bilang tadi, mungkin kamu sering ke tempat ibadah. Nah kalau misalkan kamu ke gereja ya mungkin di sini mungkin kayak pendeta gitu ya, mungkin kamu cerita atau dia pun ada apa istilahnya apa ya namanya, kayak ceramah apa kayak gitu loh. Nah ini kayak bikin buka kesadaran kamu seperti itu. Jadi kamu dapat pencerahan. Kalau nggak gitu ya seperti yang bilang tadi, baca-baca buku gitu ya tentang self healing, self improvement kayak gitu. Nah dari situ kamu akan dapat pencerahan gitu, pengetahuan seperti itu. Oke. Jadi dapat bimbingan dari situ gitu. Ini untuk pesan healing kamu. Dan aku juga ngerasa di sini untuk beberapa orang mungkin proses kamu ini akan memberi
memberi kamu sesuatu pengetahuan ya atau kebijaksanaan, dan itu mungkin akan bermanfaat untuk diri kamu, nggak hanya diri kamu juga, tapi untuk orang lain gitu ya, yang mungkin meminta bimbingan dari kamu ataupun mungkin minta saran, nasihat gitu ya, atau jadi tempat curhat orang gitu ya, entah ini dalam lingkup besar ataupun dalam lingkup kecil ya. Maksudnya kecil nih ya, entah dari circle teman kamu atau keluarga kamu kayak gitu ya, atau kenalan kamu seperti itu ya. Tapi ada beberapa juga mungkin di sini dalam lingkup besar ya, kayak kamu itu mungkin menjadi seorang guru di sini gitu, seperti itu, atau seorang ya penasehat atau guru gitu loh. Kemudian di sini biarkan kesabaran mengalir seperti sungai, membawa kamu melewati tantangan dengan tenang dan pasti gitu ya. Jadi kesabaran kamu, ketekunan kamu itu akan membawa kamu ke tujuan kamu gitu. Jadi lalui aja prosesnya gitu dengan sabar, dengan tenang gitu ya, karena nggak perlu terburu-buru gitu, karena di sini juga ada sungai ya yang mengalir gitu. Jadi kayak biarkan mengalir gitulah seperti apa adanya, nggak perlu kamu terburu-buru atau memaksakan diri gitu. Jadi ikuti saja alirannya gitu loh ya, biarkan mengalir dan sabar kok ya, akhirnya juga akan terkikis sendiri di sini gitu. Oke, yang penting kamu itu tekun ya, benar-benar kamu itu niat gitu ya, berjuang ya, ingin move on ya udah move on gitu ya, tujuan kamu move on ya move on gitu ya, nggak usah pelin-pelan gitu. Oke, saat ini memang kamu harus bersabar gitu, nggak mudah ya. Apalagi di sini aku ngerasa dengan adanya Eight of Swords ini kayak kamu ngerasa stuck gitu loh gitu. Bahkan di sini kayak ngerasa seolah-olah tuh apa istilahnya, kayak kayak seolah-olah tuh kamu tuh di penjara gitu loh. Di penjara ini maksudnya kayak disalahkan atau merasa terpenjara kayak gitu loh, ngerasa nggak bisa keluar dari situasi kamu saat ini gitu. Bahkan di sini mungkin lingkungan kamu juga kayak menjebak kamu gitu loh ya, seperti itu. Dan di sini bikin kamu tuh semakin stres gitu. Kalau misalkan kamu nggak tahan ya berada di circle itu atau lingkungan itu ya, keluar aja, pindah aja gitu, seperti itu. Karena di sini aku juga ngerasa kayaknya ada batasan lingkungan juga di sini ya, sehingga kamu itu terus berpikiran negatif gitu loh. Karena mungkin kamu juga dengar omongan-omongan orang kurang mengenakan di sini, apalagi di sini juga ada Five of Swords, gosip, nggak senang, nggak sehat gitu ya. Orang-orang lingkungan kamu ini mungkin tukang gosip gitu ya, tukang fitnah, ngomongin kamu yang enggak. Jadinya kamu semakin stres di sini gitu, kayak trap gitu loh ya, kejebak gitu loh. Bahkan di sini ya ada pola yang negatif gitu. Jadi kamu harus bebaskan itu gitu, bebaskan dirimu dari itu. Ketika kamu berpikiran positif mungkin akan kembali lagi ke negatif, karena ya itu lingkungan kamu di sini gitu. Kalau bisa kamu pindah ya, cari lingkungan yang baru yang lebih support gitu. Oke, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.